Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are in a good condition and keep spirit to study, ya. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Biswati harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar, oke? Masih puasa kan? Iya, alhamdulillah. Semoga puasa hari ini lancar dan tetap semangat dalam belajar. Yang belum sholat duha, nanti bisa sholat duha ya. Oke, student, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to study about sentence. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan kata kerja dan artinya. Yang kedua, memahami kalimat nominal dan verbal. Kemudian, membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan belajar tentang kalimat ya. Oke, tapi sebelum kita belajar tentang kalimat, nah teman-teman kita pemanasan dulu yuk. Nah, teman-teman, di dalam kotak ini terdapat beberapa verb ya. Ada beberapa verb atau kata kerja ya. Silahkan teman-teman dicari. Kemudian nanti ditulis di dalam buku ya. Nanti kalau sudah masuk Miss Khoti cek. Oke? Kita akan cek bersama ya. Oke, silahkan teman-teman bisa ditulis di dalam buku. Oke? Nah, oke, sekarang listen and repeat ya. Listen, dengarkan, and repeat, tirukan after your teacher ya, setelah gurumu. Tidy up, merapikan. Move, memindah. Wash, mencuci. Clean, membersihkan. Arrange, menata. Close, menutup. Write, menulis. Sweep, menyapu. Litter atau take out, membuang. Make, membuat. Move, mengepel. Take, mengambil. Buy, membeli. Drink, minum. Bring, membawa. Study, belajar. Take, mengambil. Read, membaca. Nah, teman-teman nanti bisa dihafalkan ya. Oke. Simple present tense ya. Simple present tense. Nah, jadi kalimat dalam bahasa Inggris itu ada beberapa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Nah, apa sih itu? Simple present tense adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan kegiatan sehari-hari. Nah, kalimat dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua, teman-teman. There are two kinds of sentence ya. Yang pertama adalah nominal sentence, yaitu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Kemudian yang kedua adalah verbal sentence, kalimat yang menggunakan kata kerja. Yang pertama nominal sentence. Nah, nominal sentence itu ada rumusnya ya, teman-teman. Rumusnya apa? Untuk membuat kalimat nominal itu harus ada rumusnya. Yang pertama yaitu kalimat positif, ada subjek. Subjek itu adalah bisa nama benda, nama orang, nama hewan, kayak gitu. Itu namanya subjek. Kemudian menggunakan to be ya. To be dalam bahasa Inggris ini ada tiga, yaitu is, am, are ya. Sudah Miss Khoti jelaskan waktu offline kemarin ya. Kalau is itu untuk siapa pasangannya? He, she, it, kemudian am itu pasangannya untuk I, kemudian are itu untuk they, we, and you. Kemudian objek. Nah, objeknya itu selain verb. Contohnya, Vandanu is handsome. Nah, Vandanu ini nama orang, berarti dia itu subjek. Kemudian Vandanu itu dia laki-laki, bisa diganti dengan he, sehingga ini pakainya to be-nya adalah is ya. Pakainya is. Kemudian handsome, Vandanu itu ganteng.
Nah, contoh lagi, the students are diligent. Nah, the students ini ada S-nya, itu menunjukkan bahwa the students-nya banyak ya, muridnya itu banyak, sehingga bisa diganti dengan they. Nah, kalau they tadi pasangannya adalah are, jadi they are diligent. The students are diligent. Kayak gitu ya, murid-murid itu rajin. Kemudian kalimat negatif. Nah, kalimat negatifnya bisa subject, to be. Nah, to be-nya milih ya, salah satu dari ini, is, am, atau are, kemudian not, kemudian object. Nah, enak ya teman-teman, ini tinggal Vandanu is not handsome. The students are not diligent. Mudah kan? Oke. Kemudian sebaliknya kalimat tanya. Kalau kalimat tanya itu diawali dengan to be-nya dulu, teman-teman. Ya, jadi to be-nya dulu. Contohnya, is Vandanu handsome? Apakah Vandanu ganteng? Kalau iya, berarti jawabnya yes, he is. Kalau no, berarti no, he is not. Gitu. Ya. Dan contoh yang kedua, are the students diligent? Kalau iya berarti yes, they are. Kalau tidak berarti no, they are not. Kayak gitu. Nah, sekarang verbal sentence atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, untuk membuat kalimat ini, teman-teman juga harus tahu rumusnya kayak yang nominal tadi. Nah, yang pertama kalimat positif, yaitu subjek plus verb, kemudian ada tambahan s atau es, kemudian ada objeknya. Ya, contohnya, Yusuf reads comic. Nah, kenapa Yusuf ini ada ini? Ada merah-merah nih S. Nah, S ini kenapa? Karena Yusuf itu laki-laki sehingga bisa diganti dengan he. Nah, he ini harus he, she, it itu harus ada tambahan S-nya. Kenapa? Karena dia suka minum es ya. Contoh lagi, the students study English. Nah, the students-nya ini ada S-nya, menunjukkan bahwa the students-nya itu tidak hanya satu murid, tetapi banyak. Nah, sehingga bisa diganti dengan they. Kalau they, we, I, and you itu tidak suka minum es, teman-teman. Jadi ini tadinya tidak perlu dikasih tambahan es, jadi tetap study. Ya. Kemudian kalimat negatif. Nah, rumah apa? Subjek atau kemudian not, kemudian verb, objek. Teman-teman, do atau does ini juga seperti tadi cara makainya. Kalau yang suka makan es, he, she, it itu pakainya does. Kalau yang tidak suka makan es atau they, we, I pakainya do ya. Contohnya ini. Yusuf does apa? Karena suka makan es tadi. He, she, it suka makan es. Yusuf read book. Ya. Cek kemudian does atau ikut not, kemudian verb apa? Kemudian book. Ya. Nah, kalau ini you know English. The student-nya tadi bisa diganti dengan they karena studentnya banyak ya, sehingga pakainya do, dia tidak suka makan Kemudian kalimat tanya. Kalimat tanya itu dari dulu atau do ya, ini auxiliary-nya. Kemudian subjek sama objek. Nah, pertama adalah auxiliary. Milih do atau does. Kenapa nih? Does, Yusuf suka makan es-nya does. Does Yusuf books? Kalau ya berarti yes, he does. Kalau tidak berarti doesn't. Gitu ya. Kemudian contoh yang enggak. Do the students study English? Apakah murid-murid belajar Inggris? Nah, apakah itu? Karena tadi tidak suka makan es, sehingga pakainya do, bukan pakai pas. Kalau iya, berarti jawabnya do. Kenapa? Karena the students-nya ini banyak dengan they, gitu ya.
Nah, yang perlu diingat teman-teman ini he, she, it tadi suka makan. Jadi ada banyak bentuk subjeknya yang bisa diganti dengan he atau she atau it. Kemudian they, you, kemudian yang subjeknya ini tidak suka s sehingga tidak perlu ada tambahan s pada verbnya. Kemudian pakainya kalimat ini pakainya juga do bukan das gitu. Paham ya teman-teman? Nah, ini kan cuma mengulang ya. Kemarin waktu offline sudah diterangin sama Miss Koti, oke? Nah, sekarang teman-teman waktunya latihan ya. Teman-teman bisa mengerjakan soal latihan ini. Ada 3 nomor, silakan dikerjakan dan ditulis di buku. Nah, besok kalau masuk dicek sama Miss Koti. Oke? Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Oke, student, because time is over, karena waktunya sudah habis. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your attention. I'm sorry for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.